Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Jumpa lagi dulur bersama saya Wijaya Kusuma, tetap di Media Primbon Nusantara. Pada kali ini kita akan membahas yaitu tentang 15 pantangan dalam berdagang menurut Kitab Primbon Dua Negari. Simak videonya sampai selesai supaya tak gagal paham. Dalam berdagang, semua orang tentu ingin mendapatkan hasil yang menguntungkan. Tahukah Anda bahwa dalam Primbon Jawa dan juga Cina terdapat hal yang tidak boleh dilakukan agar dagangan Anda laku? Berikut ini adalah membahas mengenai larangan ataupun pantangan orang berdagang, baik menurut Kitab Primbon Feng Shui maupun Kitab Primbon Jawa kuno. Sehingga jika dapat tercapai keselarasan energi, diharapkan usaha di tempat tersebut akan bisa ramai pembeli. Pantangan berdagang menurut ilmu Primbon Cina kuno atau Feng Shui adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan ada keran yang bocor di tempat usaha tersebut. Menurut Kitab Primbon, keran yang bocor atau merembes dan menetes airnya merupakan tanda yang tidak baik. Pasalnya, dipercaya hal itu adalah gambaran rezeki yang akan diperoleh di tempat usaha tersebut akan selalu habis terbuang sia-sia. Hal itu dapat menyebabkan sumbatan energi yang menyebabkan kekacauan yin dan yang, sehingga mengakibatkan tempat usaha tersebut sepi. Masih berhubungan dengan air, menurut Kitab Primbon Cina, jangan biarkan tempat penampungan air menjadi kosong atau berisi hanya setengah, bahkan seperempat. Isilah sampai penuh dari semua tempat penampungan air, agar rezeki yang datang di tempat usaha tersebut selalu penuh dan maksimal. Yang kedua, jangan biarkan ada pintu lain yang terletak dalam satu garis lurus dengan pintu utama. Lokasi pintu yang demikian ini akan menyebabkan rezeki yang masuk ke dalam tempat usaha akan langsung keluar, yang dipercaya akan mengakibatkan pemilik toko ataupun kios menjadi boros serta rezekinya akan habis sia-sia. Yang ketiga, tempat usaha yang berlokasi di tusuk sate. Hindarilah tempat usaha yang berlokasi di tusuk sate. Energi yang masuk di tempat semacam tersebut akan membawa sifat penghancur yang menyebabkan kesialan, sepi pembeli, dan kesakitan. Dikhawatirkan kalau ada pengendara motor dengan remnya blok, di mana akan langsung menabrak bangunan di lokasi tusuk sate tersebut. Hal ini juga akan membahayakan para pembeli yang sedang mampir. Yang keempat, menempatkan benda yang mengandung unsur api bersebelahan dengan unsur air. Ini khusus yang mempunyai usaha warung makan dan juga restoran. Jangan menempatkan benda yang mengandung unsur api bersebelahan dengan unsur air. Seperti kompor tidak boleh bersebelahan dengan kulkas atau dispenser galon mineral. Hal itu akan menyebabkan benturan energi yang saling berlawanan dan merusak satu sama lain. Jika hal ini terjadi dan tetap dibiarkan, akan menyebabkan terganggunya keseimbangan energi di warung tersebut dan akibatnya bisa sepi dari pelanggan. Yang kelima, menempatkan tanaman berduri di depan atau di dekat pintu masuk. Sebaiknya hindari sesuatu yang bersifat tajam, yang lokasinya di depan atau di dekat pintu masuk. Benda-benda tajam di depan tempat usaha tersebut akan mendistorsi dan merobek energi positif yang akan masuk menjadi energi liar yang negatif, di mana akan bisa menyebabkan usaha sepi dari pembeli. Yang keenam, jangan melewati rumah orang yang sedang berkabung atau berduka. Hal ini dipercaya akan menyebabkan tempat usaha Anda menjadi sepi, karena ketika Anda melewati rumah yang sedang berkabung, secara tidak sadar Anda akan membawa energi-energi duka yang bersifat negatif ke tempat usaha Anda. Yang ketujuh, jangan mengusir pengemis. Pantangan orang berdagang menurut Kitab Primbon Jawa adalah jangan mengusir pengemis. Hal ini disebabkan karena pada beberapa kasus pengemis itu adalah jelmaan malaikat yang sedang menguji seberapa besar Anda mau berbagi dengan sesama. Yang kedelapan, jangan meludah di tempat usaha.
Selain terlihat menjijikkan dan tidak higienis, sehingga membuat pembeli merasa tidak nyaman untuk mampir. Air ludah kita juga akan menjatuhkan energi positif yang akan datang. Yang kesembilan, jangan gunakan uang hasil jualan yang pertama untuk kembalian ataupun hal apapun. Jangan gunakan uang hasil jualan yang pertama untuk kembalian ataupun hal apapun, melainkan simpanlah sampai waktunya tempat usaha tutup. Ada pula yang kemudian memakai uang tersebut untuk mengundang energi positif atau energi kekayaan lainnya. Caranya yaitu dengan mengibas-ngibaskan uang itu di atas dagangan-dagangan yang lain. Yang ke-10, jangan berbicara negatif di tempat usaha. Berbicara negatif di sini contohnya adalah menjelekkan barang dagangan orang lain ataupun hal-hal negatif lainnya. Ingatlah bahwa ketika manusia mengeluarkan energi negatif, maka yang akan datang energi yang negatif juga. Yang ke-11, jangan memberi hutang kepada orang lain sebelum ada barang dagangan yang laku. Jika pada transaksi pertama Anda sudah membiarkan orang lain berhutang, maka sepanjang hari itu akan banyak transaksi yang sifatnya akan dihutang. Yang ke-12, jangan mengucapkan sumpah palsu. Banyak pedagang yang seringkali bersumpah bahwa barang dagangannya asli, lebih murah, ataupun lebih awet dan lain-lain. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Yang ke-13, jangan berdagang atau membangun tempat usaha di lokasi bekas kuburan. Janganlah tergiur oleh lokasi yang strategis atau harga jual tanah yang murah selama tanah tersebut pernah dipakai untuk makam atau kuburan. Tanah kuburan yang sudah banyak sekali menyerap energi duka, tangis, dan kesedihan akan sangat berdampak negatif terhadap bisnis Anda. Yang ke-14, jangan membelakangi barang dagangan kita. Pantangan ini sebenarnya hanyalah kiasan yang dipakai orang zaman dahulu untuk menggambarkan bahwa kita harus percaya diri dan siap siaga dalam menjual dan menyambut para pembeli. Yang ke-15, waspada jika ada orang yang mondar-mandir di depan tempat usaha. Jika Anda melihat seseorang yang berjalan mondar-mandir sambil mulutnya komat-kamit ataupun sambil menggenggam sesuatu, maka panggillah orang itu. Ajaklah orang tersebut untuk duduk, kemudian berikan makan dan minum kepadanya. Dengan catatan bukan makanan dan minuman dari dagangan Anda. Jika orang tersebut ingin menjahati tempat usaha kita, maka dengan memberinya makan dan minum akan menggagalkan ritualnya. Maka kita harus bersiap dengan cara menaburkan garam grosok ataupun air cucian beras di depan warung untuk menangkal ritual guna-guna orang tersebut. Demikian dulur, itu tadi beberapa pantangan dalam berdagang menurut kitab Primbon Jawa Kuno dan juga Feng Shui 2 Nagari. Mudah-mudahan ulasan ini bisa bermanfaat untuk sahabat media Primbon Nusantara dimanapun panjenengan berada. Saya Wijaya Kusuma, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.